Sekarang kita pindah pada hadis yang ke-16. Hadis tentang keutamaan persaksian tetangga dekat. Ya, semoga hadis ini bisa menjadikan kita semakin arif dalam berbuat, semakin bijak dalam berinteraksi dengan tetangga-tetangga dekat kita. Masih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu ahli abyatin min jiranihi al-adaini al-adnain illa qala qad kubiltu ilmakum fihi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia lalu dia dipersaksikan 4 orang keluarga dari tetangga dekatnya, kecuali Allah akan berfirman. Di sini hadis qudsinya, qad kubiltu ilmakum fihi, aku terima pengetahuan kalian tentangnya, wa ghafartu lahu ma la ta'lamu, dan aku ampuni apa-apa yang tidak kalian ketahui. Hadis yang mulia ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Lafaz ini milik Imam Ahmad, Hakim dalam Mustadrak ala sahihainnya, dan Ibnu Hibban serta Abu Ya'la, dan hadis ini derajatnya hasan sahih menurut Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Tarhib wa Tarhib. Hadis ini bisa digunakan menjadi hujjah karena derajatnya hasan sahih. Hadis dikatakan berderajat hasan sahih. Yang pertama, bisa jadi dia memiliki banyak jalur, yang satu jalurnya itu berderajat hasan dan jalur yang lainnya berderajat sahih. Itu dikatakan hadis hasan sahih. Salah satunya itu ya, definisi hasan sahih. Hadis yang memiliki jalur lebih dari satu. Dan ada beberapa definisi yang lain di kalangan para ulama-ulama muhadditsin. Baik, pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis ini, yang pertama adalah persaksian 4 orang adalah persaksian yang kuat. Persaksian 4 orang adalah persaksian yang kuat. Persaksian 4 orang adalah persaksian yang kuat. Disebutkan di awal hadis, ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia yang dipersaksikan oleh 4 orang saksi. Mempersaksikan dengan 4 orang ini persaksian yang sangat kuat sekali. Karena biasanya ini digunakan di dalam masalah had, masalah hukuman berat seperti hukuman tuduhan zina. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina yarmunal muhsanati, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina, tsumma lam ya'tu bi arba'i syuhada, dan dia tidak berhasil mendatangkan 4 orang saksi selain dia ya, jadi 5 sama dia, dan 4 orang saksi ini ikhwati fillah harus melihat timba masuk ke dalam sumur. Dia harus melihat seperti itu. Jadi sangat jelas sekali. Kalau tidak begitu maka tidak sah persaksiannya. Dan ini nggak bisa pakai video. Harus dilihat dengan mata telanjang. Artinya mata sebenarnya tidak bisa melihat tayangan. Itu nggak sah. Jadi harus 4 orang saksi dan lihat timba masuk ke dalam sumur. Dan antum bayangkan ya, terutama bagi yang sudah menikah pasti tahu. Bagaimana bisa mendatangkan 4 orang saksi dalam durasi yang sesingkat itu? Manggil orang pertama mungkin masih bisa dapat. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat sudah selesai. Yang menikah tahu seperti ini. Jadi hampir-hampir tidak ada orang terkena had zina karena persaksian. Dengan saksian ini. Karena memang sulit. Ini menunjukkan bahwa tidak mudah seorang muslim dan muslimah menuduh orang lain berbuat zina. Karena berat. Apa hukumannya? Fajliduhum samaniyata jaldah. Samanina jaldah. Maka kalau dia menuduh dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi dengan kriteria semacam tadi, justru dia yang harus dijilid, dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Dan enggak hanya itu ikhwati fillah. Wala tuqbalu wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak diterima persaksian mereka selama-lamanya, wa ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Makanya hati-hati ketika menyebar berita tentang ini selingkuh, berzina, hati-hati. Karena itu tuduhan-tuduhan yang berat.
yang harus dengan 4 orang saksi. Yang menjadi penekanan kita, mendatangkan 4 saksi itu persaksian yang kuat. Nikah saksinya berapa minimal? 2 orang. Dalam muamalah 2 orang. Dalam pernikahan 2 orang. Tapi untuk masalah hukuman 4 orang saksi. Nah, di hadis ini yang diinginkan adalah 4 orang saksi dari kalangan tetangga dekat, dan itu merupakan saksi yang kuat begitu. Taib. Kemudian yang kedua pelajarannya adalah perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan larangan untuk mengganggu mereka. Perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan larangan untuk mengganggu mereka. Perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan larangan untuk mengganggu mereka. Disebutkan dalam hadis di atas, fayashhadu lahu arba'atu ahli abyatin min jiranihil adnain, yaitu dia dipersaksikan oleh 4 orang keluarga dari tetangga dekatnya. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya seorang muslim dan muslimah harus berbuat baik dengan tetangganya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan perbuatan yang baik. Wa bidzil qurba, kepada kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wajari dzil qurba, wajaril junubi, dan tetangga yang dekat serta tetangga yang jauh. Jadi kita harus berbuat baik kepada mereka, kepada tetangga kita, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim dan muslimah mengganggu tetangganya, baik itu gangguan berupa lisan ataupun gangguan berupa perbuatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu, maka jangan dia ganggu tetangganya. Gangguan tadi bentuknya 2. Melalui apa? Lisan dan juga perbuatan. Hati-hati. Bisa jadi tangisan anak kita mengganggu tetangga. Sampaikan. Ketika nangis maka ini mengganggu. Tidak boleh. Nangis boleh, tapi yang penting nggak boleh mengganggu tetangga. Jadi nangisnya dalam hati begitu. Iya. Karena ganggu, tidak boleh. Kemudian yang lainnya, perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengganggu maka dijauhi. Seorang muslim yang mengganggu tetangganya menunjukkan imannya kurang sempurna. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga, ya, dalam ancaman hadis Nabi, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dengan gangguannya. Artinya ini ancaman yang berat selain masalah keimanan tadi. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah ini memperhatikan ya hak-hak tetangga. Jadi ada yang mengatakan 4 tetangga itu artinya depan, belakang, kiri, kanan. Kan 4 tadi. Ada yang mengatakan ya yang pintunya lebih dekat dengan rumah kita. Jadi semakin dekat, semakin itu tetangga dekat begitu. Ya, jadi ngelihatnya bukan karena dia teman kita bisnis. Ya, kalau dia rumahnya jauh, meskipun satu komplek ya agak jauh. Yang dekat itu yang jarak pintunya dekat dengan pintu utama rumah kita begitu. Semoga satu hadis ini menjadikan kita semakin bersabar ya dengan dalam berinteraksi dengan tetangga. Ada satu kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair ya, ketika beliau membawakan tentang di antara bentuk dosa besar adalah mengganggu tetangga begitu. Beliau bawakan sebuah kisah dari Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari. Beliau ini seorang ulama yang bertetangga dengan orang Majusi. Orang Majusi orang kafir dan bukan ahlul kitab. Artinya kalau ahlul kitab maka sembelihan mereka masih halal buat kita. Dia nyembelih ayam, kita disuguhi ayam goreng, maka kita boleh makan karena dia ahlul kitab. Tapi kalau Majusi nggak boleh, kita nggak boleh makan.
dia bukan ahlul kitab. Bahkan anaknya seandainya kita tertarik nggak boleh menikahi kalau dia majusi. Tapi kalau ahlul kitab masih boleh ya. Meskipun muslimah lebih utama. Cuman artinya anak ingin tekankan bahwa ini majusi bukan ahlul kitab begitu. Dan Sahal bin Abdullah At-Tustari bertetangga dengannya. Ternyata ya, toilet rumahnya, hammamnya itu bocor. Toiletnya si orang majusi Dimni ini bocor masuk di salah satu bagian rumahnya. Jadi bocor, bau kan, masuk di kamar gitu. Maka sama Sahal bin Abdullah ini dikasih bejana, timba, kemudian dia buang malam hari, pure gitu. Kenapa malam hari? Ya biar nggak tersinggung. Kalau pagi hari kan dia tersinggung, apalagi baunya menyengat. Dia buang malam hari. Dia terus bersabar seperti itu sampai kapan? Sampai dia sakit keras waktu itu. Kemudian dia khawatir dia akan meninggal dengan sakitnya itu, maka dia minta tolong panggilkan tetangga sebelah itu. Orang majusi tetangga sebelah itu. Maka dipanggil, dia katakan bahwa mohon maaf ya, anak mau nyampaikan ke antum gitu bahasa kita gitu ya. Bahwa tolong lihat itu, ada kamar itu tolong dilihat. Kemudian setelah dia masuk ternyata bau banget. Apa ini? Dia katakan ini dari rumahmu. Dari rumahmu itu udah bocor lama di sini. Kata dia, kenapa nggak disampaikan gitu? Aku tidak ingin menyakiti hatimu. Dan aku sampaikan ini karena aku takut kalau aku nanti meninggal dunia dengan sakit ini, keluargaku nggak sabar seperti aku. Sehingga begitu ketahuan maka langsung dilabrak kamu. Aku sampaikan seperti ini. Maka ditanya berapa lama ini terjadi? Sudah sangat lama sekali. Sudah bertahun-tahun aku seperti ini. Sabar dengan toiletmu yang bocor. Maka melihat kesabaran Sa'id atau Sahal bin Abdullah At-Tustari ini, maka akhirnya orang itu pun minta untuk ulurkan tanganmu kepada Sahal. Ulurkan tanganmu. Ketika itu dia pegang tangannya, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menyatakan keislamannya. Dan setelah selesai syahadat, Sahal bin Abdullah Al-Tustari meninggal dunia. Kita bisa bayangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah para salaf. Bagaimana mereka bersabar dengan tetangganya. Dan seperti itulah kita mengedukasi keluarga kita. Ketika ada keburukan tetangga, sabar. Sabar. Ini tetangga. Kalau orang lain selesai urusan. Tapi karena tetangga kita harus sabar. Kita harus tetap berinteraksi dengan baik, jangan sampai marah dan semisalnya. Ada beberapa kejadian yang pernah kita lihat ya. Ada dua orang saling berseteru pagi-pagi, ini apa teriak-teriak, ternyata lagi ribut mereka. Setelah keributan mereka sama-sama nggak nyaman, apalagi satu komplek ya, sama-sama nggak nyaman. Maka tahan diri, sabar. Sabar, apalagi yang dijadikan tetangga itu bukan orang yang berilmu, lebih kadang-kadang lebih gangguannya lebih heboh lagi. Maka kita harus lebih bersabar lagi. Lebih bersabar lagi. Tayyib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada poin yang ketiga ya dari hadis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian kaum mukminin. Disebutkan dalam hadis tadi, illa qala, kecuali Allah akan berfirman, qad qabiltu ilmakum fihi. Ketika ada 4 persaksian dari orang yang beriman, Allah mengatakan, sungguh aku menerima pengetahuan tentangnya. Persaksian kaum mukminin adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala di bumi. Ketika mereka bersaksi, apalagi 4 orang saksi, maka itu adalah bentuk persaksian Allah Subhanahu wa taala di bumi. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan marru atau murra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin fa'athnau 'alaiha khairan. Suatu ketika lewat di hadapan Nabi sebuah jenazah. Kemudian spontan orang-orang memberikan pujian, Masya Allah ini orang baik, ini orang solih. Diberikan pujian kepada jenazah tersebut. Faqala, maka Nabi mengatakan wajabat, orang ini wajib mendapatkan. Thumma marra bi ukhra, kemudian lewat lagi jenazah yang lainnya, fa'athna 'alaiha syarran. Kemudian orang mencela, ini orang buruk, ini orang suka begini begitu. Otomatis spontan orang itu ketika lihat jenazah, ini orang nggak benar ini. Langsung begitu. Au qala ghaira dzalik, atau ucapan-ucapan yang bukan kebaikan lah intinya. Faqala, maka Nabi mengatakan wajabat, orang ini pasti mendapatkannya. Faqila, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qultu li hadza wajabat wa li hadza wajabat. Engkau mengatakan jenazah ini engkau mengatakan dia wajib mendapatkan, jenazah itu engkau katakan dia wajib mendapatkan.
Maka beliau mengatakan qala syahadatul qaumil mu'minuna syuhadaullahi fil ardi. Kata Nabi, persaksian kaum mukminin bagi orang-orang yang beriman adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala di bumi. Artinya dia akan mendapatkan surga sebagaimana yang ini akan mendapatkan neraka. Jadi ya inilah persaksian Allah itu melalui persaksian orang-orang yang beriman. Taib. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang tidak atau yang dipersaksikan. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangga dekatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangga dekatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangga dekatnya. Taib. Disebutkan dalam hadis tadi, ghafartu lahu ma la ta'lamun. Aku ampuni dosanya yang tidak kalian ketahui. Seorang mukmin yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangganya karena dia sering ngasih makanan, ngasih hadiah karena baik orang ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi salah satu faidah ya, salah satu manfaat kita berbuat baik, ya semoga mereka ini mau bersaksi dan persaksian mereka menjadikan kita diampuni dosa kita dan dimasukkan ke dalam surga, begitu. Baik, kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima, anjuran untuk tidak menceritakan dosa. Anjuran untuk tidak menceritakan dosa. Anjuran untuk tidak menceritakan dosa. Disebutkan di akhir hadis tadi, wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Dan aku ampuni dosanya yang tidak kalian ketahui. Bisa jadi orang yang dipersaksikan baik ini bukan orang yang baik secara hakiki ya. Artinya dia baik sama tetangganya, tapi dia melakukan dosa dan kemaksiatan di dalam rumahnya. Ketika sudah dipersaksikan 4 orang tetangganya, meskipun dia punya dosa, kata Allah, ghafartu lahu ma la ta'lamun. Aku ampuni dosa dia yang kalian nggak tahu. Dia punya dosa sebenarnya di rumah itu. Itu diampuni dosanya karena dia tidak menceritakan dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa seorang hamba selama dia tidak melakukan secara terang-terangan dan dia tidak menceritakan dosanya kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap hambaku akan dimaafkan oleh Allah kecuali mujahirin. Wa inna minal mujaharah, dan termasuk orang yang menampakkan dosa, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Seorang melakukan dosa di malam hari. Thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian di pagi harinya Allah tutup dosa itu, enggak ada yang tahu. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, ya fulan amiltul barihah kada wa kada. Wahai fulan, semalam aku melakukan dosa ini, dosa itu. Wa qad bata satartuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Allah sudah tutup dosanya, tapi justru dia menyebarkannya. Jadi tidak boleh menceritakan dosa, apalagi sampai memvideo ya, zaman sekarang menceritakan dengan bangga, maka ini jangan dilakukan. Makanya mohon maaf ini ya, yang sudah taubat, yang hijrah, nggak perlu mengulas dulu saya begini, nggak usah, sudah lupakan, hapus, tinggalkan, karena menceritakan dosa itu menjadi sebab tidak diampuninya dosa. Udah lupakan itu masa lalu, nggak perlu orang mungkit-ungkit lagi, ya sudah lupakan, nggak perlu diceritakan lagi, apalagi sampai dibanggakan. Waliyatubillah. Taib, kemudian sebelum ke pelajaran yang terakhir ya, kita murojaah, ada 5 pelajaran yang sudah kita keluarkan. Apa saja tadi? Pelajaran di hadis yang ke-16 ya. Persaksian 4 orang adalah persaksian yang kuat. Taib. Yang kedua, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dan larangan mengganggu mereka. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerima persaksian kaum mukminin. Yang keempat,
Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang dipersaksikan baik oleh 4 orang tetangga dekatnya. Yang kelima, anjuran untuk tidak menceritakan dosa. Taib. Yang keenam, yang terakhir, keberuntungan bertetangga dengan orang-orang yang baik. Keberuntungan bertetangga dengan orang-orang yang baik. Keberuntungan bertetangga dengan orang-orang yang baik. Bayangkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seandainya semua dari kita, bahkan semua orang yang hidup di interaksi sosialnya menerapkan hadis yang mulia ini. Dia tidak ganggu tetangganya, dia berikan hadiah, maka jadi nyaman kita hidup gitu. Jadi enak bertangga dengan orang-orang seperti ini. Tetangga yang baik akan senantiasa menunjukkan muamalah yang baik kepada kita. Sehingga seorang muslim perlu mempertimbangkan siapa orang-orang yang akan menjadi tetangga dekatnya. Ketika mendapatkan tetangga yang baik, itu merupakan salah satu dari 3 kebahagiaan dunia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seseorang al-jarus sholih. Yang pertama kata Nabi, tetangga yang baik. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Wal maskanul wasi, dan rumah yang luas. Jadi kalau kita boleh membuat kriteria bahagia itu 3. Pertama, rumahnya luas, ya, karena ukurannya besar, tipenya besar. Kemudian kendaraannya bagus, mewah. Sudah gitu tetangganya baik, soleh, solehah, solihin gitu. Orang-orang yang baik. Maka menjadi pertimbangan ikhwati fillah, ketika kita mau beli rumah, ya, bagi yang belum beli rumah ini, selain antum pertimbangkan harga biasanya kan, selain pertimbangan letak strategis enggaknya, pertimbangkan apanya? Siapa tetangganya. Cari tahu nih siapa fulan, dari mana orang ini. Dia seorang muslim ikut kajian, alhamdulillah. Itu nikmat ikhwati fillah. Ketika seorang bertangga dengan orang yang buruk perangainya, subhanallah, tersiksa. Kita mau negur, khawatir tersinggung, nggak ditegur itu gimana, nggak nyaman. Paling ujung-ujungnya kalau nggak nyaman pindah. Ya kalau masih kontrakan nyaman, kalau udah rumah sendiri kan nggak sederhana. Maka kembali lagi, yang belum mendapatkan rumah tetap, maka pertimbangan tetangga. Selain pertimbangan dana, biaya, harga dan sebagainya. Tapi yang sudah mendapatkan tetangga yang baik itu harus banyak bersyukur antum. Itu nikmat luar biasa yang menjadikan seorang muslim bahagia karenanya.